Shalom, shalom teman-teman. Ya, senang sekali boleh ada di tempat ini ya. Ini pertama kali ya, gitu. Tapi sudah sering kemarin beberapa sudah kenal. Tapi itu oke, hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Tadi sudah disebut nama saya Hatta Halimas. Biasa dipanggil Bung Hatta, gitu ya. Nah, hari ini saya akan berbagi firman Tuhan ya, bukan komedi ya. Nanti ada komedinya sedikit. Nanti tolong kalau saya komedi tolong ketawa ya. Biarpun nggak lucu. Kita akan melanjutkan satu seri khotbah. Dan saya bersyukur untuk apa yang teman-teman sudah lakukan. Selama ini saya percaya bahwa setiap minggu kenapa kita terus-menerus menggali perikop-perikop ya, pasal demi pasal, tema demi tema yang langsung berasal dari Alkitab. Karena saya percaya yang mau kita beritakan di tempat ini bukan sekedar motivasi-motivasi. Amin. Yang mau kita beritakan adalah firman Tuhan, Injil yang membuat kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tujuan kita ketika kita belajar adalah kita melihat bagaimana firman Tuhan tidak hanya memotivasi hidup kita, tapi firman Tuhan itu sungguh-sungguh membuat kita mengenal siapa yang kita sembah dan bagaimana pribadi Yesus itu menggerakkan menjadi pusat dari seluruh aspek hidup kita. Dan hari ini kita akan membahas dari Mazmur 127. Ya, bagian dari Song of Ascent, nyanyian Jiara. Dan saya beri tema The Providence Life. Providensial kehidupan. Atau terjemahan teologisnya biar agak biblikal gitu ya. Penyelenggaraan ilahi dari Tuhan. Bagaimana kita menyadari bahwa hidup kita itu semua adalah dana tuntunan Tuhan dan pemeliharaan dari Tuhan. Amin. Saya ingin mulai dengan sebuah ilustrasi. Ilustrasi ini adalah tentang seorang anak kecil dengan sepeda roda 2 dan seorang bapak. Saya percaya berapa banyak dari teman-teman yang pernah belajar naik sepeda roda 2. Boleh angkat tangan? Saya percaya hampir semua ya. Ini pengalaman yang umum. Kecuali buat saya. Ya, ini pengalaman yang umum. Di mana kita belajar untuk menyeimbangkan hidup kita. Menyeimbangkan posisi ketika kita bersepeda gitu ya. Kalau saya jarang bersepeda, bisa seimbang pas jalan aja udah syukur. Amin. Gak ada yang berani ketawa. Oke. Ya, nah di dalam ilustrasi ini, coba saudara ingat-ingat lagi. Ketika saudara waktu kecil diajar untuk mengayuh sepeda. Kita melihat dari sudut pandang seorang anak. Anak itu ketika dia belajar untuk naik sepeda roda 2, dia fokus ke depan, betul? Yang dia lihat adalah jalan di depan yang kasar, tidak rata, dan anak itu sibuk memegang kemudi. Kenapa? Karena dia berusaha supaya sepedanya itu terlurus, termaju, dan dia mencoba mengayuh sepedanya untuk seimbang supaya tidak jatuh. Pokoknya selama dia lihat ke depan,
Dia gak berani menoleh ke tempat lain. Selama dia fokus ke depan, maka dia yakin dia akan terus maju. Di sisi lain, kita melihat di belakangnya ada seorang papa, seorang ayah yang kehadirannya mungkin tidak dilihat langsung oleh anak itu, betul? Kenapa? Karena anaknya fokus ke depan. Dia fokus melihat jalan yang ada di depan. Tetapi sang ayah fokus yang tidak terlihat itu senantiasa menopang, memegang kursi belakang dari sepeda itu. Memastikan supaya anaknya ada dalam kondisi yang aman. Mengawasi supaya sepeda anaknya tetap dalam jalur yang terkendali. Dan sesekali mungkin ayah itu akan mencoba untuk meluruskan sepeda dari anaknya ketika belokannya terlalu jauh, terlalu menyimpang. Sekarang perhatikan ilustrasi ini. Anak itu berpikir bahwa kalau dia bisa seimbang, itu karena dia pegang kemudinya. Karena dia berusaha untuk terus mengayuh sepedanya. Tetapi sebenarnya kita tahu, di balik itu ada tangan seorang ayah yang terus menjaga, mendampingi anaknya. Apa yang bisa kita pelajari dari ilustrasi ini? Dalam kehidupan kita sehari-hari, bukankah seringkali kita seperti anak kecil yang sibuk dengan urusan-urusan kita? Yang sibuk dengan pekerjaan kita, tugas-tugas kita, kuliah kita, kehidupan pribadi kita. Kita terlalu sibuk seperti anak kecil yang berusaha untuk tetap seimbang di tengah-tengah jalan yang tidak rata. Tetapi kita jarang menyadari, berhenti, dan bersyukur bahwa kalau kita sampai hari ini bisa bertahan, bisa ada, bisa di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang menopang hidup kita. Itu semua karena Tuhan yang setia memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita seperti anak kecil yang perlu ingat bahwa ketika kita berjalan ke depan, ketika kita mencoba menjaga keseimbangan hidup, ada Bapa yang setia memegang hidup kita. Itulah yang gambaran dari bagaimana kita melihat Mazmur 127. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Teman-teman baca yang merah, saya baca yang putih. Siap? Mazmur 127. 3, 2, 1. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Amin.
saya mau ajak kita berdoa sebentar. Tuhan, kami berdoa biar firman-Mu berbicara lebih kuat daripada kata-kata hamba-Mu. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih waktu ini. Kami percaya Engkau berkuasa supaya firman-Mu berbicara kepada hati kami dan kepada pikiran kami. Beracara di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau kita perhatikan posisi dari Mazmur 127, ini ada tepat persis di tengah-tengah serangkaian Mazmur yang disebut Mazmur Ziarah atau Ibraninya Shir Hama-Alot. Ini biar kelihatan keren sedikit ya, bahasa Ibrani gitu. Nah, ada sekitar 15 pasal dari kategori Mazmur ini, yaitu dari pasal 120 sampai 134. Saudara sudah bahas awal-awal pasal, dan hari ini kita akan bahas pasal 127. Dan secara khusus, Mazmur ini dikaitkan dan ditulis sebagai salah satu nyanyian ziarah oleh siapa? Salomo. By the way, penulismu bukan cuma satu orang, ada banyak. Salah satu yang terbesar ada Daud, kemudian ada Salomo, dan lain-lain. Nah, Mazmur ini secara khusus ditulis dan dikaitkan dengan Salomo. Menarik, waktu saya baca ini, saya memikirkan begini, bagaimana Mazmur yang tadi kita baca, ini kan bicara tentang keluarga, betul ya? Ini ada Mazmur yang bicara tentang rumah tangga. Tetapi Mazmur tentang keluarga, ini justru ditulis oleh seseorang yang sebenarnya gagal dalam rumah tangganya. Menarik ya. Saya waktu baca ini memberikan saya sedikit penghiburan. Kenapa saya mikir, kok saya dapat tema yang kayaknya gak gue banget ya. Bicara tentang keluarga, tapi waktu saya pelajari, yang nulis Salomo. Orang yang gagal dalam keluarganya menurut 1 Raja 11. Ini sedikit catatan. Salomo itu hidup dengan 700 istri dan 3.300 bundi. 1.000 perempuan. Bayangkan Anda dikasih pelajaran tentang rumah tangga oleh seorang yang rumah tangganya berantakan. Tertarik ya? Tapi waktu kita melihat mengapa ini dikaitkan dengan Salomo, ada hal yang menarik. Kenapa? Karena Mazmur 127 ini bukan tips atau panduan untuk membangun keluarga yang harmonis. Bukan. Tapi Mazmur ini adalah sebuah refleksi pribadi dari seseorang yang bercermin pada hidupnya, yang tahu kegagalannya, yang tahu semua dosa-dosanya. Bahkan dikatakan 1.000 wanita dalam hidupnya. Itu membuat dia berpaling dari Tuhan. Tetapi pada akhirnya, dia belajar, waktu dia merefleksikan hidupnya, dia belajar begini. Hidupnya itu semua yang dapat dia andalkan adalah pemeliharaan dari Tuhan. Providensia dari Allah. Karena itu kita mau belajar 2 hal tentang providensia Allah, yaitu yang pertama bagaimana Mazmur ini memberikan sebuah prinsip. Dan yang kedua bagaimana Mazmur ini berbicara tentang
relasi. Dan dua hal ini di dalam Mazmur 127 ini digambarkan sebagai sebuah proses perjalanan yang panjang. By the way, kalau Anda lihat latar belakang Mazmur ini di dalam tradisi Yahudi, ini dibacakan ketika orang Israel yang ada dari pembuangan itu kembali ke Yerusalem. Dan ini diingat setiap tahun, setiap kali mereka akan naik ke atas bait suci Allah. Ini adalah salah satu mazmur yang dibacakan ketika mereka akan naik memandang ke arah bait suci. Dan mereka mengingat bahwa pada akhirnya kemanapun mereka pergi, Allah yang setia, Allah yang telah menebus umatnya adalah Allah yang akan mengumpulkan mereka kembali. Mari kita lihat poin pertama tentang prinsip. Kita lihat di ayat pertama dan ayat kedua. Ada satu kata yang berulang kali muncul di ayat pertama dan kedua, yaitu kata sia-sialah. Kata sia-sialah ini dari bahasa Ibrani, yaitu syaf. Sekali lagi sok pintar gitu ya. Saya tunjukkan Ibraninya biar kelihatan keren. Nanti tahun depan Yoses mulai muncul karena mau kuliah dia. Jadi kata Ibrani, syaf, ini muncul 3 kali, berulang kali di dalam 2 ayat pertama. Dan kata syaf, kata sia-sia, itu juga punya jangkauan arti hampa, kosong, atau tidak berwujud. Dalam Perjanjian Lama menarik sekali. Kalau Anda lihat di dalam kitab Pengkhotbah, ada ungkapan kesia-siaan, itu pakai kata yang berbeda. Nah, kata syaf di dalam Perjanjian Lama secara khusus itu sering dikaitkan pertama dengan para ilah atau dewa berhala yang palsu. Dan yang kedua, itu juga dikaitkan dengan para nabi palsu. Kalau saudara tanya, masa sih? Percaya saja. Tapi nanti boleh dicek. Ya, seolah-olah pemazmur mau bilang begini, tanpa Tuhan, perhatikan, tanpa Tuhan, semua usaha, ambisi manusia, semua yang kita andalkan tanpa Tuhan, itu sama dengan penyembahan berhala. Semua yang kita lakukan tanpa Tuhan, yang kita andalkan, itu sama seperti penyembahan berhala. Anda bisa lakukan yang terbaik dalam pekerjaan. Anda berpikir, kalau saya mengoptimalkan keahlian saya, kalau saya pakai koleksi, punya kenalan yang berpengaruh, kalau saya punya manfaat dari jabatan atau posisi dalam pekerjaan saya, maka hidup saya akan lebih baik. Nah, mazmur ini mengcounter pemahaman seperti itu. Seolah-olah apapun yang kita andalkan tanpa Tuhan, menurut pemazmur, itu sia-sia. Nah, itu sama dengan penyembahan berhala. Perhatikan cara pemazmur memaparkan ini di ayat pertama dan kedua. Ada sebuah kondisi dan cara kerja yang bertolak belakang. Kontras sangat berbeda. Di ayat pertama dikatakan begini, jika bukan Tuhan yang membangun rumah,
sia-sia orang yang membangun. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Jadi di ayat pertama kita melihat ada kontras yang pertama, yaitu kuasa Tuhan itu dipertentangkan dengan usaha manusia. Dua hal yang sumbernya berbeda. Dan hasil akhirnya juga pasti berbeda. Yang kedua, kita melihat ada kedaulatan Allah yang dinyatakan, yang berbeda dengan semua upaya kerja keras manusia. Di ayat 2 bagian A dikatakan begini, sia-sia orang bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam. Sia-sia makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Perhatikan, kita hidup di tengah budaya dunia yang berkata, you get what you put in. Kamu mendapatkan apa yang kamu upayakan. Ada kalimat populer bilang begini, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ini budaya kita. Tapi Bapakmu berkata, kamu bisa bangun pagi-pagi, bekerja, duduk sampai malam lembur, tapi hasilnya tergantung pada Tuhan. Tuhan memberkati kepada siapa Ia berkenan. Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kenapa? Karena bagian ketiga kita ditunjukkan bahwa hasil dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu adalah menurut kerelaan dan kebebasan Tuhan. Tuhan tidak wajib memberkati kita. Tuhan nggak wajib melakukan sesuatu untuk kita. Kalau Dia bekerja dalam hidup kita, itu semua bukan kewajiban, tapi karena kerelaan hatinya. Amin. Artinya apa? Artinya pekerjaan Allah ini tidak dipengaruhi oleh kondisi dan waktu yang kita alami. Oleh sebab itu di poin pertama, saya mau ajak kita merenungkan begini. Kalau kita bisa bertahan, beradaptasi di tengah segala hal yang kita alami dalam hidup ini, percayalah Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang memelihara kita dalam segala sesuatu. Dan Tuhan yang menopang seluruh keberadaan kita. Amin. Ada sebuah teologi kerja yang ditunjukkan di sini. Dunia berkata begini, semua yang kumiliki adalah hasil keringatku. Itu pola dunia. Itu yang dunia katakan. Nah, Mazmur 127 itu mengkonfrontasi dan mengoreksi etos kerja manusia. Dunia mengejar kompetensi, mengejar efektivitas, mengejar pencapaian. Tapi ini kabar baiknya. Orang percaya punya cara hidup yang berbeda. Orang percaya berkata begini, semua yang ku miliki adalah anugerah dari Tuhan. Semua yang ada padaku adalah mandat yang diberikan Tuhan untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Kalau kita punya pola pikir seperti ini, kalau Injil membantu cara kita bekerja, maka ini yang terjadi. Pekerjaan bukan lagi tempat untuk mengejar ambisi hidup. Bukan tempat untuk sekedar bertahan hidup atau hanya untuk menyelesaikan tugas. Bukan.
Tapi dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam studi pelajaran kita, kita tahu ada tujuan, ada makna yang kekal yang dikaruniakan Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa kasih karunia, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Dan kita tidak mempunyai apa-apa. Otik berkata begini, kekristenan yang dewasa bukan tentang sampai pada titik di mana kita tidak lagi butuh kasih karunia. Tapi kekristenan adalah kesadaran yang makin mendalam atas kasih karunia yang telah dianugerahkan. Menurut Paulus, kemandirian adalah ilusi. Wow. Kemandirian, kalau kita berkata, aku bisa sendiri, itu adalah ilusi. Kasih karunia Tuhan akan membawa kita kepadanya ketimbang menjadikan kita mampu tanpanya. Ini bedanya kekristenan dengan dunia. Dunia makin dewasa, Anda makin mandiri. Makin dewasa, Anda makin merasa mampu melakukan semua sendiri. Tapi Injil mengingatkan, semakin kita dewasa, kita justru disadarkan bahwa kita semakin membutuhkan Tuhan. Semakin kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita makin sadar Kristus adalah satu-satunya dan segalanya bagi kita. Amin. Saya masih ada satu poin lagi. Waktu saya tinggal 3 menit. Harus bersabar dengan saya ya. Harus sabar. Maklum ngomongnya agak lambat. Sabar ya. Nah, poin kedua kalau kita lihat ayat 3-5. Di situ bicara tentang secara spesifik, yaitu mengenai keluarga. Secara konteks, ayat-ayat yang berbicara tentang relasi keluarga. Anak-anak lelaki, buah kandungan, anak-anak pada masa mudanya. Itu semua menunjukkan relasi yang khusus dalam hidup kita. Tetapi saya ingin Anda melihat bagaimana ayat-ayat ini menunjukkan sesuatu yang lebih mendasar, sesuatu yang lebih fundamental. Apa itu? Bahwa setiap relasi dalam hidup kita itu dibentuk oleh keluarga. Setiap relasi sosial yang kita jalani itu punya pengaruhnya dari bagaimana kita dibentuk pada awalnya di dalam keluarga kita. Karena itu bagi saya, ayat-ayat ini bukan sekedar bicara keluarga dalam konteks yang sempit, tetapi esensi pesannya itu begitu luas. Apa yang berlaku dalam keluarga itu mempengaruhi setiap jenis relasi di dalam hidup kita. Bagaimana kita berhubungan dengan orang tua kita, dengan saudara kita, itu akan mempengaruhi bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Simpelnya begini, kalau Anda lihat apa yang terjadi di area private dari hidup kita, itu biasanya akan muncul kepada publik terbuka. Kalau di luar, Anda melihat ada fenomena di mana pemimpin kehilangan integritas, pejabat korupsi, komentar-komentar di media sosial, waduh, macam-macam.
Saudara lihat semua itu seringkali tidak hanya menunjukkan fenomena secara publik. Tidak hanya sekedar fenomena yang terbuka. Tetapi semua itu korupsi, komentar-komentar, ya integritas, itu menunjukkan sebuah permasalahan yang lebih mendalam di area yang lebih private, area yang lebih intim, yaitu apa? Keluarga, masalah orang tua dan anak, masalah suami istri, masalah kakak adik persaudaraan. Bahkan ini menurut riset, menurut penelitian psikologi, ini bukan pandangan teologi betul, tapi menurut penelitian psikologi, hampir semua bentuk kenakalan remaja. Ada yang masih remaja di sini? Yang nakal kecuali saya angkat tangan. Oh, okay. Setiap kenakalan remaja hampir semua berhubungan dengan faktor keluarga. Broken home, ditinggal orang tua, yatim piatu, dan sebagainya. Dan ini menunjukkan kepada kita satu hal, bahwa semua relasi, semua bentuk hubungan membutuhkan Injil. Semua bentuk hubungan membutuhkan intervensi dari Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak tahu bagaimana untuk menjaga keseimbangan dalam segala sesuatu. Karena itu saya percaya Injil tidak hanya berhenti pada ibadah kita di hari Minggu. Tapi Injil harus terus berbicara kepada hidup kita setiap hari. Makanya ada istilah gospel centered life. Bagaimana Injil itu mempengaruhi kita sedemikian rupa sehingga nilai kebenaran Injil merembesi seluruh kehidupan kita. Waktu Injil mempengaruhi hidup kita, waktu Injil diberitakan, ini yang terjadi. Kita melihat kehidupan diubahkan. Kita melihat bagaimana relasi yang tadinya hancur dipulihkan. Relasi tidak lagi bersifat transaksional, tidak lagi bersifat kepentingan, tidak lagi karena untung rugi. Pertemanan bukan lagi karena ada manfaat. Amin. Hubungan orang tua dan anak itu bukan lagi seperti asuransi. Ngerti maksudnya asuransi? Waktu kecil dipelihara, waktu tua gantian. Bukan seperti itu. Ya, kita membangun hubungan bukan karena transaksional, karena ada kepentingan. Misalnya, saya tidak menjadi bahagia karena saya kenal orang-orang tertentu. Saudara tidak bahagia di tempat ini, misalnya ini contoh. Misalnya mungkin gembala saudara artis gitu ya. Ini contoh. Saudara tidak merasa lebih istimewa karena tahu gak, gembala gue mantan idol loh, Lima Romeo. Tahu yang tahu aja gitu. Saudara juga tidak merasa berharga karena saudara bagian dari komunitas tertentu. Misalnya ke padel gitu ya. Padelnya sama artis, sama pendeta-pendeta terkenal. Saudara tidak lagi mengandalkan itu semua.
Tetapi ini yang penting, ketika Injil melandasi hidup kita, kita melihat bagaimana setiap orang itu berjalan dalam pertumbuhan yang diubahkan. Kebiasaan-kebiasaan itu ditransformasi, dialihkan, dan relasi kita satu sama lain itu bukan lagi karena kepentingan, tapi karena kerinduan. Kita rindu melihat hidup orang mengalami pengenalan akan Kristus. Kita rindu melihat hidup orang mengenal siapa Tuhan lewat hidup kita. Karena itu saya bisa bilang begini, hidup yang diubahkan oleh Injil akan menjadi hidup yang menyatakan Injil. Saya ulangi, hidup yang diubahkan oleh Injil akan menjadi hidup yang menyatakan Injil. Kalau Injil berdampak bagi hidupmu, maka Injil yang sama juga akan berdampak melalui hidupmu. Kalau Injil berbicara kepada hidup kita, maka Injil itu juga akan menggema melalui hidup kita. Sehingga hidup kita menjadi sarana di mana Injil diberitakan kepada orang lain. Jadi hari ini, apa yang sedang kita andalkan dalam hidup? Apakah Injil sudah melembesi seluruh aspek dari hidup kita? Atau Injil hanya sesuatu yang kita dengar di hari Minggu? Dari waktu ini kita melihat bahwa pernyataan providensia Allah, pemeliharaan Allah atas segala sesuatu, itu puncaknya ada dalam Yesus. Dalam kehidupan pelayanan Yesus, kita melihat Yesus menunjukkan kebergantungannya kepada Bapa. Perhatikan, Yesus ketika dia jadi manusia, kehendaknya sempurna, betul? Yesus tidak pernah berdosa. Betul ya? Setuju? Kalau nggak setuju bahaya nih. Baru pemulihan nih. Yesus yang kehendaknya sempurna, nggak pernah berdosa, tapi ini yang Yesus tunjukkan. Dia tetap bergantung kepada Bapa. Yesus, apalagi kita orang-orang berdosa. Yesus yang sempurna, nggak berdosa, tetap bergantung pada Bapa. Bahkan sampai dia mati di atas kayu salib. Apalagi kita, orang-orang yang terbatas, orang-orang yang rentan, kita perlu lebih-lebih bergantung kepada Allah. Di atas salib, Yesus sampainya dia yang memiliki segalanya. Dia rela melepaskan apapun yang ada pada dia. Supaya apa? Supaya kita yang gak punya apa-apa mengalami pemeliharaannya dalam hidup kita. Kalau saudara mengerti ini, saudara gak perlu membandingkan hidupmu dengan orang lain. Saudara gak merasa kok gue gak sekeren Yoses ya. Kenal banyak artis itu ya. Kok gue gak punya seperti dia ya. Kok hidupku gak kayak yang lain. Saudara gak perlu terjebak dengan membanding-bandingkan hidupmu dengan yang lain. Kenapa? Karena saudara dan saya tahu hidupmu adalah bentuk pemeliharaan dari Tuhan. Apapun yang kumiliki, Allah memelihara hidupku. Yang terakhir, diamal-amal adalah detik-detik terakhir Yesus. Dia kehilangan keintiman
Dia yang sejak kekal terhubung dengan Bapa di surga. Di atas salib, dia seolah-olah kehilangan itu sebagai manusia. Dan dia memanggil Bapa. Yang sejak kekal dia berkata, Bapakku, Bapakku, tapi di atas salib dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus yang punya keintiman, yang kehilangan itu, supaya kita yang sebatang kara dapat berdiri di hadapan Bapa dan memanggil Allah sebagai Bapa kita. Yesus berkata, kamu semua adalah anak-anak Allah. Paulus berkata, di dalam Kristus kita semua adalah anak-anak Allah. Kita bukan lagi orang-orang yang sebatang kara. Kita bukan lagi orang-orang yang ditinggalkan, yang sendiri. Tapi kita punya Bapa dalam hidup kita. Saya ingin tutup dengan satu kutipan dari Johnson, seorang pendeta dari Kanada. Dia berkata ini yang terjadi ketika Injil merembes hidup kita. Hubungan kita, interaksi kita sehari-hari, di ruang kelas, di tempat kerja, di kantor, di gereja, dimanapun, adalah laboratorium, adalah tempat nyata di mana Injil dapat terlihat nyata. Saudara tahu hidupmu adalah sarana anugerah Allah, sehingga Injil bisa diberitakan. Saudara dan saya tidak ada di dunia secara kebetulan. Amin. Di tempat kerja, di kuliah, di mana saja, di dalam keluarga, saudara ditempatkan secara sengaja oleh Allah yang memandang hidupmu. Oleh Allah yang punya tujuan atas hidupmu. Dan saya berdoa biarlah lewat ini, lewat Mazmur ini, kita bukan hanya sekedar dapat tips keluarga yang harmonis, bukan. Tapi kita belajar bagaimana setiap hari Injil ditampilkan lewat hidup kita, lewat relasi kita, lewat segala sesuatu. Amin. Mari kita berdoa. Kami berdoa biar firman ini tidak berlalu menjadi pengetahuan, informasi. Tetapi biar firman-Mu berbicara kepada hati kami. Ketika kami menjalin hubungan dengan teman kami, dengan rekan kerja kami, dengan keluarga, dengan siapapun yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami. Kami tahu ada rencana Tuhan, ada tujuan di mana Allah menyatakan dirinya dan Injilnya, kabar baik tentang Kristus lewat hidup kami. Dan kami berdoa biar hidup kami menjadi sarana untuk hari itu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.